Saudara-saudari, sekarang kita memahami perbedaan antara pekerjaan Tuhan dan pekerjaan manusia, serta perbedaan penting antara Tuhan yang berinkarnasi dan orang yang Tuhan pakai. Namun, kita masih perlu membedakan antara pekerjaan manusia yang dipakai Tuhan serta pekerjaan para pemimpin agama dan tokoh agama. Ini sangat penting juga. Benar. Iya. Jika kita tak dapat membedakan antara pekerjaan Tuhan dan pekerjaan manusia, atau antara manusia yang dipakai Tuhan dan orang Farisi yang munafik, kita akan cenderung menyembah dan mengikuti manusia dan menyimpang dari jalan yang benar. Akan seperti ketika Tuhan Yesus datang untuk melakukan pekerjaannya, dan umat pilihan Tuhan dalam Yudaisme semua mengikuti orang Farisi yang munafik, meninggalkan Dia. Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa melakukan pekerjaan penghakiman. Dalam dunia keagamaan, para pendeta dan pemimpin orang Farisi modern menipu, mengendalikan, dan membatasi begitu banyak orang. Memimpin mereka untuk meninggalkan Kristus pada akhir zaman. Ini adalah pelajaran berat yang harus kita pahami. Iya, benar sekali. Untuk mengikuti Tuhan, kita harus dapat membedakan esensi para pemimpin agama. Artinya, mereka tak lain adalah orang Farisi yang munafik. Mereka bekerja melalui bakat dan talenta mereka. Menafsirkan Alkitab sesuai dengan gagasan, imajinasi, dan penalaran logika mereka sendiri. Apa yang sesungguhnya mereka khotbahkan adalah teori teologi dan studi Alkitabiah. Mereka hanya peduli menafsirkan dan mengkhotbahkan perkataan manusia dalam Alkitab, bukannya meninggikan dan memberikan kesaksian akan firman Tuhan. Mereka menggunakan perkataan manusia untuk mengganti firman Tuhan Yesus, membuat Tuhan hanya menjadi pemimpin boneka. Pekerjaan ini sepenuhnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Inti dari perlawanan orang Farisi terhadap Tuhan ada di sini. Benar. Iya, itu benar. Benar sekali, setuju. Benar sekali. Aku setuju. Umat beragama tertipu oleh kepemimpinan orang Farisi dan mengikuti begitu saja. Mereka percaya Tuhan sekian tahun, tetapi tak pernah menerima makanan kebenaran atau hidup. Mereka hanya bisa berharap untuk mendapatkan pengetahuan tentang Alkitab dan teori teologi. Mereka tumbuh semakin congkak, merasa benar, dan memiliki watak merendahkan dan tak memiliki penghormatan kepada Tuhan sedikit pun. Secara bertahap, Tuhan kehilangan kedudukannya di hati manusia. Dan tanpa sepengetahuan mereka, mereka berjalan di jalan orang Farisi yang bertentangan dengan Tuhan. Iya. Khususnya ada banyak pemimpin dan tokoh agama yang membawa Alkitab keluar dari konteks dan salah menafsirkannya. Menyebarkan ajaran sesat dan kesalahan yang sesuai dengan gagasan dan imajinasi manusia serta memuaskan ambisi dan keinginan mereka untuk menipu, memenjarakan, dan memanipulasi mereka. Banyak orang memperlakukan kesesatan dan pikiran keliru seolah itu adalah firman Tuhan, kebenaran. Mereka dibawa ke jalan yang salah. Iya. Para pemimpin agama ini dan yang disebut orang terkenal adalah persis seperti antikristus yang Tuhan paparkan melalui pekerjaan penghakimannya di akhir zaman. Iya, benar sekali. Fakta-fakta ini cukup untuk membuktikan bahwa pekerjaan yang disebut pemimpin agama dan tokoh rohani ini bukan berasal dari pekerjaan Roh Kudus. Sebaliknya itu hanyalah orang Farisi dan antikristus yang menipu dan merugikan kita. Mereka semua menentang Tuhan dan mengkhianatinya. Mereka lah yang memaku Tuhan di kayu salib sekali lagi dan Tuhan mengutuk mereka. Benar sekali. Apa yang dikatakan? Aku setuju. Dikatakannya itu memang benar. Ya, memang. Saudara-saudari, bahkan sekarang, banyak orang kurang mengerti. Mereka perlakukan para pemimpin agama dan tokoh rohani yang menyesatkan seolah mereka adalah orang yang Tuhan pakai. Dan menerima perkataan mereka yang salah dan penuh tipu daya untuk menjadi pencerahan dan penerangan Roh Kudus. Bahkan hingga keliru, mengira itu firman Tuhan, kebenaran. Mereka percaya Tuhan hanya dalam nama. Dan pada kenyataannya, mereka menyembah dan mengikuti manusia. Tak ada tempat bagi Tuhan di dalam hati mereka. Mereka menyimpang jauh dari Tuhan dan mengkhianatinya tanpa pernah menyadarinya. Mereka sangat menyedihkan, sayang sekali. Iya. Benar sekali. Inilah alasan utama mengapa pekerjaan Tuhan akan melenyapkan dan meninggalkan dunia agama. Perkataannya sangat masuk akal. Apa yang dikatakannya itu memang benar. Aku setuju. Jika kita tak pernah bisa membedakan pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan manusia, atau antara pekerjaan manusia yang digunakan oleh Tuhan dan orang Farisi yang munafik, kita tak akan pernah lepas dari tipuan dan manipulasi para penipu dan antikristus keagamaan ini. Iya. Memang. Jika terus percaya seperti ini seumur hidup kita, tak peduli betapapun kerasnya kita bekerja, itu semua akan sia-sia. Dan kita tak akan pernah bisa memperoleh pujian Tuhan. Iya. Benar sekali. Mari baca satu bagian dari firman Tuhan yang Maha Kuasa.
Lebih baik orang-orang yang mengaku mengikut Tuhan itu membuka matanya dan menyadari siapa sesungguhnya yang mereka percayai. Benarkah Tuhan yang engkau percayai ataukah iblis? Jika engkau tahu yang engkau percayai bukanlah Tuhan, melainkan berhalamu, maka jangan mengaku dirimu seorang percaya. Jika engkau tidak tahu siapa sesungguhnya yang engkau percayai, maka sekali lagi jangan mengaku dirimu orang percaya. Mengaku aku seperti itu adalah penghujatan. Tidak seorang pun memaksa engkau mempercayai Tuhan. Jangan katakan engkau semua mempercayaiku, karena sudah cukup aku mendengarnya dan tidak ingin mendengarnya lagi. Karena sesungguhnya yang engkau percayai adalah berhala-berhala di dalam hatimu dan ular beludak lokal di antara engkau semua. Mereka yang menggelengkan kepala ketika mendengar kebenaran, yang tersenyum lebar ketika mendengarkan perkataan berisi kematian, adalah anak-anak iblis yang akan dibinasakan. Amin. Mereka semua akan dimusnahkan. Iya, benar. Apa yang dikatakan? Iya, itu Saudara-saudari, sebelumnya kita tak dapat membedakan antara pekerjaan Tuhan dan pekerjaan manusia. Apalagi melihat pekerjaan orang Farisi yang munafik. Dan kita begitu saja menyembah saudara Lin. Keliru mengira pekerjaannya adalah pekerjaan Tuhan. Kita menentang Tuhan tanpa menyadarinya. Oh iya, benar. Firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Mereka membuka mata roh kita dan memberi kita kemampuan untuk membedakan. Tuhan yang Maha Kuasa telah menyelamatkan kita dari pengaruh gembala palsu dan antikristus. Amin. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa dari lubuk hati kami. Amin. Semoga semuanya jadi lebih baik.